Terima kasih buat teman-teman Majelis Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif di SD Negeri 007 Bukit Lestari. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan melanjutkan budaya positif. Budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, baiklah, kita akan kupas satu-satu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, kita lihat kembali, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi dalam disiplin positif ini tidak ada ancaman atau hukuman, yang ada nanti adalah konsekuensi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu artinya dia bersifat umum saja, tidak terlalu tidak langsung ke khusus, tapi umumnya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, contoh kebajikan universal misalnya disiplin. Nah, universalnya disiplin. Nah, berarti untuk spesifiknya itu siswa mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian masuk lagi pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu melakukan motivasi itu karena dia pertama ingin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman. Nah, biasa orang melakukan ini karena tidak ingin dihukum atau tidak nyaman, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan
atau imbalan. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin. Kita lanjutkan ya. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Untuk bertahan hidup, manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang itu biasanya mereka ingin ada rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebebasan, mereka memiliki pilihan, mandiri, mampu mengendalikan arah sendirinya. Kemudian kesenangan, bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita senang. Kemudian ada penguasaan, yaitu keinginan untuk dianggap harga diri, memimpin, diakui, dan didengar. Nah, posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Nah, kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak aman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah biasanya kalau kita sudah merasa sangat kecewa dengan kita akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kalian, atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu artinya kita itu sedang pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi, melihat. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itulah kalau kita sedang berada di posisi pemantau. Kemudian posisi
Selanjutnya itu guru sebagai manajer. Ini posisi yang paling tinggi ya. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Keyakinan kelas. Tentunya kita sebagai guru setiap awal semester itu selalu membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah, keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama murid, kemudian kita yakini bersama, baru kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Di sini ada tiga. Tiga restitusi. Yang pertama, tadi adalah ini keyakinan kelas. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Ibu Despa yang telah menyampaikan materinya tentang budaya positif di sekolah. Pertanyaan saya, Bu, untuk bagaimana kita menggunakan disiplin positif, disiplin budaya positif di sekolah terhadap anak yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemampuan kita untuk mengatasinya, sehingga hal tersebut jangan berulang kembali. Otomatis hal tersebut perlu ada tindakan hukum istilahnya di sini. Maksudnya hukum itu adalah agar anak yang melakukan tindakan moral dan etika di sekolah, maka anak tersebut akan diberi sanksi. Apakah boleh Bapak Ibu Guru, jika anak yang melakukan hal-hal di sekolah ini melebihi dari yang melebihi batas perilaku, dan kita akan mengulangi atas perbuatannya. Jadi sebagai kita guru, boleh tak Bapak Ibu Guru ini melakukan tindakan hukum yang bersifatnya memberi sanksi fisik lah,
Katanya, maksudnya visi itu tidak mengurangi dari maksud yang dan tujuan Bapak Ibu guru agar anak tersebut merasa kira. Demikian, terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Untuk tadi kata Bapak memberikan hukuman, sebenarnya dalam budaya positif itu boleh memberikan hukuman. Namun dalam budaya positif itu kita tidak boleh menyebutkan hukuman, melainkan konsekuensi dari apa yang telah dilanggar dari keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah, konsekuensi tersebut biasanya kalau itu tidak untuk ke fisik itu jarang sekali Pak ya. Kita lihat misalnya anak itu datang terlambat sehingga dia mungkin materi pembelajaran itu kita tinggal berulang-ulang, mungkin kita sudah melakukan restitusi. Kemudian kalau kita ingin memberikan konsekuensi, tentu sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Misalnya terlambat, tentu dia mengalami ketertinggalan pelajaran yang banyak pula. Nah, di situ konsekuensi yang kita berikanlah ketertinggalan apa yang telah diperbuat dia. Seberapa banyak dia tertinggal, nah sebanyak itulah kita berikan konsekuensinya. Gitu Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Itu untuk budaya positif Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung aja atas pertanyaan. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif terhadap anak didik kita? Terima kasih Bu Yeni. Untuk kita menerapkan budaya positif itu pada diri anak-anak itu adalah dengan memberikan contoh dan teladan kita sebagai guru. Misalnya kita berpakaian yang rapi. Nah, kita memberikan contoh dulu pada anak-anak murid kita. Kemudian misalnya kita datang tidak terlambat. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang kita berikan supaya anak-anak bisa ikut mengikuti apa yang telah kita lakukan. Nah, jadi kita dengan memberikan teladan-teladan yang baik, contoh-contoh yang baik pada murid-murid kita. Saya rasa seperti itu Bu. Siap. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Dan saya akhiri dengan Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat keyakinan kelas yang membuat kita semua, kamu, nanti Ibu kasih stick note. Nah, kamu stick note, nih seperti ini. Kamu tuliskanlah keyakinan kelas apa yang harus ada di lokal kita ini. Nanti kalau kamu sudah tuliskan, kamu tempel di kertas yang di kita. Bisa? Apa itu keyakinan kelas? Apa dulu? Nah, sebelum kita buat, kamu harus tahu dulu keyakinan itu apa? Sesuatu yang kita yakini itu baik untuk dilakukan. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi sesuatu yang baik yang akan kita lakukan di kelas kita, bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu aturan yang Ibu buat. Kalau keyakinan ini kita buat sama-sama dan kita patuhi bersama. Nah, untuk yang barisan ini warna hijau bagi ke belakang, nah. Bagi ke belakang. Kamu tulis apa keyakinan kelas yang ingin kamu sampaikan di warna hijau. Untuk baris ini warna hijau. Nah, pink tuh ya.
yang perempuan. Yang baris ini warna kuning. Silakan tulis keyakinan kelas apa yang kamu inginkan. Misalnya, saya ingin kelasnya itu tenang dalam belajar. Satu aja. Kamu menyampaikan satu saja pendapat kamu. Nah, yang untuk B ini yang perempuan. Silakan kamu tuliskan keinginan kamu untuk kelas kita. Nanti kalau sudah, kamu tulis saja. Nanti letak di sini. Nanti kita buat menjadi keyakinan untuk kelas kita. Sudah, silakan tempel. Silakan tempel di depan di kertas hitam. Nah, urutkan ya. Nah, yang hijau-hijau, yang kuning-kuning. Nanti setelah selesai baru kita buat menjadi keyakinan kelas kita bersama. Dan nanti karena ini berasal dari kalian, berarti kalian harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Silakan. Ya sudah, tidak apa-apa, di mana aja. Ayo. Yang cerah. Sudah? Yang sudah siap tempel. Ayo segera. Segera. Yang penting ya, sudah tempel. Dan kemudian, nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang pertama, tidak boleh mengopek-ngopek meja. Nah, sekarang lihat. Tidak boleh mengopek-ngopek meja. Meja ini punya siapa? Punya kita, punya sekolah untuk kita. Jadi tidak boleh mengopek-ngopek meja. Nah, keyakinan kelas itu adalah kebaikan-kebaikan positif. Berarti tidak boleh ada kata tidak. Nah, berarti kita ubah di sini. Yang pertama, menjaga apa? Fasilitas. Yang kedua, kita lihat, enggak boleh bullying. Apa itu kalau enggak boleh bullying? Kemudian kita lihat lagi, tidak boleh makan saat jam pelajaran
tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, mengejek dengan bullying ini sama, kurang lebih. Mula-mula ngejek, bully, nanti berakhir ke bullying. Kemudian tidak boleh main di kelas, tidak boleh mengopek meja, sama. Tidak boleh duduk di tempat guru, iya. Tidak boleh bermain di dalam kelas, sama. Tidak boleh kotorin kelas, sama. Kita tidak boleh makan di jam pelajaran, tadi ada yang sama ya. Tidak boleh main di kelas. Kemudian ajungkan tangan jika ingin bertanya. Tidak makan saat jam pelajaran, ada nih. Tidak boleh makan dalam kelas saat jam pelajaran. 1, 2, ada 4 tadi ya. Tidak bermain saat jam pelajaran, ini bagus sekali nih. Tidak boleh makan di kelas, nah ada. Nah berarti kita ambil yang ini dulu, tidak boleh bullying dan tidak boleh ejek-ejek orang tua. Berarti di sini apa kalimat positifnya kira-kira? Tidak boleh Anda kata tidak. Berarti di sini menjaga atau menjaga lagi ya. Saling menyayangi ya dan menghargai di sini ya. Saling menyayangi ya atau menghormati. Menghormati ya. Saling menghormati, kalimat positifnya, dan menghargai. Jadi tidak boleh ada yang mengejek, tidak boleh ada yang membuli. Yang ketiga, tadi tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira apa? Berarti di sini tidak boleh makan di dalam kelas. Minum boleh, makan yang tidak boleh. Berarti kalau tidak boleh makan di dalam kelas, makan pada jam istirahat. Makan ada jam istirahat. Nah, Ibu lihat dulu di sini. Siapa punya yang sudah? Ini sudah, tidak mengopek sudah. Tidak boleh bullying sama. Makan sama, mana makan ya? Makan. Ya, sudah selesai. Berarti ini tidak boleh main di dalam kelas. Kalau tidak boleh main dalam kelas berarti harus tertib. Tertib dan apa nih? Atau bertanggung jawab, menjaga apa nih? Kalau dalam itu tenang ya. Fokus saat pembelajaran. Berarti kalau itu tak boleh bermain, fokus saat proses pembelajaran. Yang kelima, dia tidak boleh bermain, sudah. Ini tidak boleh bermain, tidak boleh kelahi, angkat tangan. Nah, ini sudah. Tidak boleh kelahi. Tidak boleh kelahi ini kurang lebih sama dengan bullying tadi ya. Berarti sudah ada ya. Tidak boleh kelahi ini sudah ada tanda tuh. Saling menghormati dan menghargai. Mana dia tidak boleh? Nah, itu sudah. Berarti tinggal 2 lagi. Tidak boleh kotorin kelas. Berarti yang kelima,
menjaga kebersihan. Berarti kalau tidak melaksanakan piket, berarti melanggar ini tadi ya, tidak menjaga kebersihan kelas. Kalau misalnya buang sampah, kopek-kopek tadi itu, berarti dia tidak menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, ini tadi mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan, berarti apa tuh? Meminta izin menyampaikan pendapat. Kemudian tadi ada tidak boleh duduk di meja guru tuh. Tidak boleh menjaga, tidak boleh ini tadi tuh. 7 tadi. Tidak boleh, mana dia ya? Nih, tidak boleh duduk di tempat guru. Berarti apa tuh? Tidak boleh duduk di tempat guru. Berarti keyakinan kelas kita apa? Apa? Sama ya tadi ya, menghormati dan ya enggak? Berarti kalau dia duduk di tempat gurunya, berarti dia tidak menghormati guru dan teman-temannya. Kenapa? Kita mau duduk sama dengan temannya, tidak menghargai temannya. Ya tidak? Sama nggak dengan yang ini? Nah, ibu tambahkan 1. Yang tadi dari kalian semua, sekarang ibu. Ini dari kalian semua, nah 1 milik ibu. Ibu mengajukan untuk kelas kita, supaya kelas kita tertib dan aman. Yaitu izin keluar masuk kelas. Itu ya, izin keluar masuk kelas. Setuju? Setuju nggak? Setuju tidak dengan keyakinan kelas kita yang ada 7 ini? Ini ada lagi nih, kebersihan dan ketertiban ketertiban kelas. Ini tidak boleh main, tidak boleh kelahi. Nah, disinilah harus tertib. Ya, semuanya setuju? Kalau setuju, mulai hari ini keyakinan kelas ini bukan ibu yang mengajukan, tapi kalian. Nah, berarti harus kita yakini dan kita jalankan bersama-sama. Ada konsekuensinya enggak? Ada. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya nanti kalau memang itu sudah menjadi, misalnya kamu tidak melaksanakan ini berulang-ulang kali, baru kita ada bukan sanksi, maksudnya efek jerahnya ya. Efek jerahnya bukan sebuah hukuman, tapi nanti ada nasihat dari ibu atau solusi yang terbaik buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil? Karena selama beberapa hari ini ibu lihat kamu datang terlambat. Nih
memang tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan kamu, Rizky. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu terlambat. Bisakah kamu menceritakan mengapa kamu datang terlambat? Saya main game online sama teman saya, Bu. Jadi saya tidur malam beberapa hari ini. Saya bangun terlambat, Bu. Nah, sekarang apa keyakinan kelas yang kita percaya? Datang tepat waktu, saya menghormati, menghargai, menjawab ujian dan tepat tidur. Di antara keyakinan kelas tersebut, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Sekarang kan kamu sudah tahu tuh keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan. Nah, kira-kira untuk mengatasi ini, bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Saya kan jadi mulai besok dan kedepannya kamu jangan ulangi lagi ya. Kamu janji ya tidak lagi main game online sampai malam. Nah, boleh main gamenya, tapi dibatasi waktunya ya nak ya. Jadi kamu tidak akan main game online sampai malam. Jadi kamu akan tidurnya lebih awal ya, supaya tidak apa. Nah, jadi itu aja ya. Untuk besok, Ibu harap kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas.